Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Nurul Rifki dengan NIM 2261378. Di sini saya akan menjelaskan tentang critical appraisal dari jurnal yang saya dapatkan, yaitu efektivitas biaya algoritma penyingkiran diagnosis infak miokard akut pada pasien beresiko rendah, perawatan primer darurat versus pengaturan rumah sakit. Selanjutnya, apakah pertanyaan yang diajukan sudah dirumuskan dengan baik dan dapat dijawab? Jawabannya iya, dikarenakan studi ini bertujuan untuk mengeksplorasi efektivitas biaya dari penilaian pasien berisiko rendah dengan nyeri dada menggunakan algoritma ISC 0 atau 1 jam untuk HSCTNT di layanan perawatan primer darurat dibandingkan dengan manajemen rumah sakit rutin. Selanjutnya, apakah deskripsi komprehensif tentang alternatif yang bersaing telah diberikan? Ya, dikarenakan penggunaan algoritma ESC 0/1 jam pada pasien berisiko rendah di layanan perawatan primer darurat tampaknya hemat biaya dibandingkan dengan manajemen rumah sakit standar. Dengan pengurangan biaya dan lama rawat inap per pasien yang signifikan. Di lingkungan rumah sakit, pasien dirawat dan dievaluasi dengan pengukuran HSCTN serial dan pemeriksaan diagnosis tambahan. Lalu, apakah efektivitas program atau pelayanan tersebut telah ditetapkan? Jawabannya iya, dikarenakan metode analisis yang dipilih menggabungkan data empiris dari studi out ACS dan model simulasi. Apakah semua biaya dan konsekuensi penting dan relevan untuk setiap alternatif setelah diidentifikasi? Jawabannya iya, dikarenakan perbedaan biaya meliputi biaya personel dan laboratorium untuk menerapkan algoritma di tingkat perawat primer dan pengeluaran terkait transportasi ambulan dan biaya rumah sakit lengkap untuk pasien berisiko rendah yang dirawat di rumah sakit. Luaran sekunder yang diukur adalah biaya perawatan kesehatan dan lama rawat inap. Lalu, apakah biaya dan konsekuensi diukur secara akurat dalam satuan fisik yang sesuai? Jawabannya iya, dikarenakan lama rawat inap diukur dalam jam dan efek kesehatan dinyatakan sebagai tahun hidup yang disesuaikan dengan kualitas atau QALY. Selanjutnya, apakah biaya dan konsekuensi dinilai secara kredibel? Jawabannya iya, dikarenakan untuk estimasi kuali, potensi kehilangan kesehatan akibat estimasi lamanya masa rawat inap dikalikan dengan estimasi kualitas hidup terkait kesehatan di antara pasien dengan EMI. Kemudian ketika mempertimbangkan potensi peningkatan minimal EMI pada kohort perawatan primer. Lalu, apakah biaya dan konsekuensi disesuaikan dengan perbedaan waktu? Saya tidak dapat berpendapat dikarenakan artikel tidak menjelaskan secara eksplisit proses discounting biaya atau outcome. Selanjutnya, apakah analisis inkremental terhadap biaya dan konsekuensi dari alternatif-alternatif tersebut telah dilakukan? Jawabannya iya, dikarenakan perkiraan pengurangan biaya perawatan kesehatan ketika menggunakan algoritma 0/1 jam di luar rumah sakit adalah 1.794 per pasien berisiko rendah. Kemudian dengan penurunan rata-rata lama rawat inap sebesar 18,9 jam, angka-angka ini menghasilkan peningkatan QoL rata-rata per orang sebesar 0,0005. Lalu, apakah ketidakpastian dalam estimasi biaya dan konsekuensi telah diperhitungkan? Jawabannya iya, dikarenakan kasus dasar dan skenario konservatif diperkirakan. Yang terakhir, apakah presentasi dan diskusi hasil studi mencakup semua isu yang menjadi perhatian pengguna? Jawabannya iya, dikarenakan artikel menyajikan hasil biaya, QoL, length of stay, skenario best case, dan konservatif skenario, serta membahas implikasi hasil terhadap pelayanan kesehatan. Baik, cukup sekian dari saya. Apabila terdapat kekurangan atau kesalahan kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.